Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan bisnis di perusahaan JNE. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang dimana ada Daichi Junior Afrian Susanto dan Zahra Alfitia, dan saya sendiri Deska Dulu Pratama. Baik, di bagian pendahuluan, perkembangan e-commerce telah mendorong kebutuhan logistik secara cepat dan efisien di Indonesia. Meskipun tantangan geografis yang cukup besar, tren belanja online seperti Double 11 dari Cina diadopsi oleh e-commerce lokal yang mendorong promo besar-besaran di tanggal kembar. Jasa ekspedisi seperti JNE, Antaraja, dan Si Cepat memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan konsumen, termasuk sistem pelacakan dan pembayaran digital. Di penelitian ini, dapat terus berinovasi untuk melakukan dan menghadapi tantangan geografis dan meningkatkan efisien, serta strategi seperti kolaborasi, teknologi modern, dan layanan fleksibel untuk membantu memperkuat ekosistem logistik di era digital. Baik, di sebelah kanan ada pestel analis dari perusahaan JNE itu sendiri. Yang pertama, politikal, yang dimana kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang menjadi peluang besar bagi JNE. Yang kedua, terdapat regulasi dari pemerintah juga tentang perpajakan dan mempengaruhi biaya operasional. Yang ketiga, stabilitas politik di Indonesia mendukung kegiatan bisnis logistik. Kita geser lagi ke ekonomikal, yang dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan daya beli masyarakat sangat meningkat signifikan, yang dimana fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya pengiriman, serta peningkatan transaksi e-commerce menciptakan permintaan yang terus bertambah. Kita geser lagi ke bagian sosial, yang dimana gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan belanja online serta meningkatkan kebutuhan logistik, yang dimana persepsi masyarakat terhadap kecepatan dan keandalan pengiriman mempengaruhi citra perusahaan JNE tersendiri. Yang terakhir, penetrasi layanan di daerah terpencil memperluas jangkauan sosial JNE. Di bagian teknologi, perkembangan teknologi pelacakan atau tracking dan manajemen logistik menjadi keunggulan kompetitif, yang dimana pemanfaatan AI dan automasi untuk efisiensi operasional dan kebutuhan investasi dalam inovasi teknologi agar tetap kompetitif. Ada legal, yang dimana kewajiban mematuhi peraturan pengiriman barang, terutama untuk barang tertentu, misalnya bahan berbahaya. Yang kedua, regulasi terkait pelindungan data pelanggan dan layanan online. Yang terakhir, the environmental, yang dimana tuntutan terhadap perusahaan logistik untuk lebih ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, salah satunya, yang dimana ketergantungan pada infrastruktur yang rentan terhadap bencana alam dan inisiatif penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi peluang untuk operasional yang lebih berkelanjutan. Metode penelitian, yang dimana kami menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana SWOT analis digunakan untuk memahami strategi dan kebijakan JNE di stasiun Center Gede Bage, khususnya terkait penggunaan robot dalam pemisahan barang, yang berfokus pada dampak teknologi dan efisiensi manajemen gudang, yang dimana metode pengumpulan data yang kami ambil yaitu observasi langsung untuk memantau aktivitas di lapangan secara langsung dan wawancara untuk menggali informasi dari narasumber terkait. Yang terakhir ada data sekunder, yang dimana penggunaan dokumen kebijakan dan laporan operasional perusahaan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Jadi ada SWOT analis, yang dimana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita jelaskan satu-satu. Yang dimana strength adalah jaringan pengiriman atau distribusi yang luas untuk menggunakan teknologi yang modern yang berfokus pada layanan pelanggan
serta memiliki kemitraan yang strategis. Bagian weakness, ketergantungan pada infrastruktur, tingkat kesadaran merek yang masih rendah, dan persaingan yang masih ketat, serta packaging yang tidak ramah lingkungan, dan yang terakhir, kertas resi. Di bagian opportunity, pertumbuhan e-commerce menjadi opportunity bagi perusahaan JNE tentunya. Inovasi teknologi, ekspansi pasar, dan kesadaran lingkungan. Yang terakhir, ada threats, yang dimana persaingan yang ketat, regulasi pemerintah, serta fluktuasi ekonomi dan ancaman teknologi baru. Baik, kita masuk pembahasan. Jadi, perusahaan JNE telah mengadopsi berbagai teknologi digital, khususnya dalam sistem robotik di pergudangan atau manajemen operasional, yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan inventaris dan pengiriman barang. Nah, dari perusahaan JNE tersendiri menggunakan sistem robotik di gudang pusat yang bertujuan untuk mempercepat proses pengiriman dan mengurangi human error atau kesalahan manusia, di mana hal tersebut sangat kompleks yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan ekspedisi ya. Nah, di wilayah Jawa Barat sendiri, JNE belum melakukan hal tersebut, namun masih manual karena lebih sesuai dengan karakteristik lokal dan keterbatasan sumber daya. Oke. Pendekatan hybrid yang dilakukan oleh JNE sendiri memungkinkan dan juga dalam rangka menjaga kualitas layanan serta menyesuaikan metode operasional di pusat serta berkolaborasi dengan daerah yang nantinya akan menimbulkan feedback yang baik untuk ke perusahaan maupun citra perusahaan kepada si customer. Sekarang kita membahas tentang hasil dari penelitian yang kita lakukan. Kita menemukan hasil bahwa JNE mempunyai sistem robotik yang dilakukan di gudang pusat yaitu di Jakarta, dan juga robotik tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempercepat pengiriman, mengurangi human error, dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas perusahaan. Namun di gudang cabang kayak di Bandung yang seperti kita yang teliti, mereka belum menggunakannya. Namun mereka menggunakan hybrid, yaitu kolaborasi antara pusat dan daerah, sehingga bisa mempercepat dan juga mengefektifkan proses dari pengiriman barang tersebut. Kemudian kita membahas tentang sebuah event yang biasanya ramai terutama pada jasa ekspedisi, yaitu event Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional, yang biasa disebut mungkin orang-orang awam tahunya kayak 11-11, 12-12, atau 1-1 gitu ya. Jadi dalam rangka untuk mengoptimalkan sistem yang dimiliki oleh JNE itu menyediakan kayak layanan seperti JNE Yes, aplikasi mobile untuk melacak paket kita sampai mana secara real time. Terus juga kita juga bisa ada customer service yang dimana JNE itu bisa memberikan kepercayaan lebih pada customer lewat customer service tersebut. Jadi si pelanggannya tidak ragu. Terus JNE juga beberapa kali berkolaborasi dengan influencer untuk memperkuat pemasarannya. Terus juga biasanya yang dilakukan JNE adalah responnya ketika ada sebuah keluhan, dia diteliti dengan secara rinci dan dicari akar permasalahannya, sehingga bisa disebut respon berbasis kasus yang bisa langsung diselesaikan secara baik-baik dan tentunya berhasil. Terus juga JNE punya CSR atau Corporate Social Responsibility, yang mereka juga memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap lingkungan seperti kayak bantuan sodako atau amal jariah untuk yang dilaksanakan rutin oleh JNE kepada anak yatim dan duafa. Terus ya pemberian bagi-bagi rezeki kepada karyawan. Ya intinya banyak yang dilakukan CSR oleh JNE sehingga bisa menambah sisi baik dan juga tentunya untuk itulah.
kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, di mana JNE sendiri berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan teknologi robotik di pusat distribusi. Meskipun adopsinya belum merata ke seluruh daerah, dengan hanya beberapa daerah yang masih menggunakan metode manual, di mana pendekatan hybrid ini juga berguna untuk menjaga kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selama Harbolnas atau Hari Belanja Nasional, JNE memanfaatkan promosi layanan JNE Yes dan aplikasi mobile untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kolaborasi dengan para influencer dan respon berbasis kasus memperkuat pemasaran dan loyalitas pelanggan. Sementara komitmen terhadap CSR menunjukkan peran JNE dalam mendukung pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan tadi, maka saran untuk ekspedisi JNE sendiri yaitu dengan meningkatkan keberhasilan implementasi teknologi robot sorting, JNE disarankan untuk mengadakan pelatihan intensif bagi karyawan, untuk memperluas integrasi teknologi dengan sistem manajemen gudang, dan melakukan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas operasional. Selain itu, juga untuk memperluas penerapan robot sorting ke cabang lain sehingga memperkuat posisi JNE sebagai pemimpin industri logistik.